Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Yang kami muliakan para asatid, para tuan guru, para sepuh, bini sepuh, para hujjaj, para bapak jamaah Masjid Jami' Al-Barakah yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang senantiasa menganugerahkan kepada kita segala karunia nikmatnya. Utamanya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, dan tak lupa adalah nikmat waktu luang. Alhamdulillah. Dan semoga kita bisa menggunakan seluruh nikmat tersebut dalam rangka taat kepada Allah Ta'ala, sehingga saat tutup usia nanti kita semua meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat beriring salamnya semoga senantiasa tercurahkan kepada insan teladan sepanjang zaman yang membawa umatnya minadh-dhulumati ilan nur, dari zaman jahiliyah menuju zaman islamiyah. Beliau adalah Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga teruntuk keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, atba'ut tabi'in, hingga kita sekalian semoga termasuk dalam jajaran umatnya yang berusaha taat akan syariat dan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Semoga kelak mendapatkan syafaatul uzma dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mengawali pertemuan pada kesempatan pagi ini, mari kita awali dengan membaca suratul Fatihah. Semoga dengan keberkahan suratul Fatihah Allah mudahkan segala urusan kita, terutama hasil daripada pengajian ini berupa ilmu yang bermanfaat dan barokah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihi al-kiram syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
membaca Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastaqatu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kita lanjutkan pengajian kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Hadis nomor 7 masih di bab As-Sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anasin, diriwayatkan dari seorang sahabat bernama Anas bin Malik. Anas bin Malik ini ketika baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke Yathrib yang kemudian diganti menjadi nama apa? Madinah Al-Munawwarah. Orang berduyun-duyun memberikan barang-barang harta kekayaan untuk dihadiahkan kepada Kangjeng Nabi. Namun berbeda halnya dengan seorang anak dari suku Bani Najjar yang tinggal di Madinah, anak dari seorang ibu yang salihah namanya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim datang menghadiahkan anaknya yang itu 10 tahun usianya. Ya Rasulullah, ini aku berikan anak ini untuk berkhidmat kepadamu. Dihadiahkanlah itu anak 10 tahun ke depan, karena baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam 10 tahun lebih dikit ada di Madinah dan kemudian tutup usia, wafat. Selama 10 tahun ini Anas bin Malik menemani baginda Rasul, berkhidmat kepada Rasul, sehingga Anas bin Malik ini kita maklumi bersama dan masyhur banyak mengambil hadis, mengambil ilmu, meriwayatkan hadis dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini meninggalnya, ini merupakan sahabat yang akhir meninggal di Basrah, ya, di Basrah. Anas bin Malik. Kami ulang kembali tentang itu supaya kita lihat bagaimana pengorbanan perjuangan seorang sahabat namanya Anas bin Malik. Ya. Karenanya kita juga kalau ingin punya anak saleh tentu harus ada pengorbanan, ada dedikasi. Katakanlah ini Anas bin Malik dipondokkan, disantrenkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Maka kita pun demikian kalau ingin punya anak saleh, berpisah sementara untuk kemudian bersama-sama di surga. Lebih baik berpisah sementara di dunia untuk kemudian bersama-sama di surga daripada terus-terusan dengan kita sedangkan kita tidak mampu mendidiknya. Ya, kecuali kalau kita mampu mendidiknya, memberikan keteladanan yang baik dalam akhlakul karimah. Ini Anas bin Malik meriwayatkan. Apa kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu? Qala, Anas bin Malik berkata, marra, pernah melintas. Siapa? Kalau dalam gramatika tata bahasa Arab ada fi'il mesti ada fa'il. Ya. Ada kata kerja mesti ada pelaku, ada subjek, ada predikat. Kira-kira begitu. Pernah melintas
an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, yakni Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alam ro'atin, terhadap seorang perempuan. Secara bahasa ala itu artinya atas. Ini Kangjeng Nabi melintas, melewati seorang wanita inda qabrin, ya, di dekat satu kuburan. Tabki, ya, ada yang lewat. Tabki, di mana itu wanita sedang menangis. Inda qabrin, di sisi kuburan. Ya. Faqala, lantas baginda Nabi bersabda, berpesan kepada itu wanita yang sedang menangis, ittaqillah wasbiri. Kata baginda Nabi, bertakwalah kamu, wasbiri, dan bersabarlah. Dua perintah, dua anjuran yang disampaikan oleh baginda Nabi kepada perempuan yang sedang menangis di kuburan. Bertakwalah Anda dan bersabarlah Anda. Dua hal. Takwa kepada Allah. Kenapa? Karena si wanita ini sedang berada di kuburan dalam rangka menangisi. Dalam riwayat lain, juga dalam kitab Fathul Bari, syarah atas Sahih Al-Bukhari, disebutkan bahwa yang ditangisi ini adalah kuburan anaknya yang baru saja beberapa saat sebelumnya itu meninggal dunia. Maka baginda Nabi mengingatkan, bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah, karena yang dia lakukan adalah menangisi. Karena kalau menangisi itu sampai dengan merobek-robek baju, kemudian yang dia lakukan itu sampai tidak terima terhadap takdir yang Allah berikan, yakni berupa meninggalnya ini si anak, maka itu disebut dengan niyahah. Apa namanya? Niyahah. Apa niyahah itu? Niyahah itu artinya meratapi seorang mayit yang meninggal dunia dan kemudian merobek-robek bajunya, bahkan nangisnya sampai kejer, sampai suara keras. Itu adalah bentuk isyarat tidak terima terhadap takdir yang diterimanya, yang diberikan kepadanya. Itu bagian niyahah, ya. Niyahah, ya. Itu tidak boleh. Makanya Nabi mengingatkan apa? Ittaqillaha, bertakwalah kamu kepada Allah. Nah, tapi di sebagian masyarakat kita, apalagi di Indonesia, sebagian besar masyarakat tradisionalis, Muslim tradisionalis, kita sering menyelenggarakan doa bersama dalam rangka mendoakan orang yang meninggal dunia, mulai malam pertama, malam kedua, malam ketiga, malam keempat, malam kelima, malam keenam, malam ketujuh. Itu tidak bisa dikatakan sebagai niyahah, meratapi orang yang meninggal. Justru kita diminta ketika ada tetangga kita yang meninggal dunia, maka seketika itu kita bertakziah. Bahasa kita apa? Nyelawat. Atau bahasa lainnya lagi, nyelawat itu dalam bahasa Sunda disebut apa? Ngalayan, ya, ngalayan. Nah, takziah itu justru menghibur saudara yang sedang kena musibah, tetangga kerabat kita yang sedang musibah, datang mendoakan. Maka tahlilan juga yang tadi disebutkan, mendoakan dengan zikir yang terkenal adalah kalimat la ilaha illallah. Itu pun bagian dari takziah, menghibur, tentu dengan kegiatan yang positif. Kegiatan yang positif, mendoakan. Bahkan
ada satu riwayat yang menyebutkan bahwa seorang mayit itu diuji di 7 hari pertama ketika dia baru kali pertama masuk ke dalam kuburan. Yang kita baca juga zikir, tahlil, tahmid, takbir, tasbih, hauqalah, bacaan ayat suci Al-Quran seperti surah Yasin, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas dan lain-lainnya. Itu memiliki dasar argumentasi keutamaan tertentu kalau kita baca ya. Kalaulah ada yang kemudian melihat bagaimana orang yang kena musibah atau sahibul musibah itu terbebani karena harus mengeluarkan biaya, memberikan makan dan sebagainya. Karena kalau dihitung-hitung Mbak, karena saya juga pengalaman sendiri, kita tahlilan itu ya hampir mirip dengan hajatan. Karena ya alangkah lebih baik bila tetangga satu sama lain saling mendukung, membantu. Ada yang bawain air mineralnya, ada yang ngasih apa misalnya ya, kue dan lain-lainnya, bisa membantu itu bagus. Karena memang baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menganjurkan untuk apa? Untuk memberikan apa itu makanan kepada orang yang sedang ketimpa musibah, yang sedang kena musibah. Adapun yang tidak sepakat dengan kegiatan tersebut, yakni dia tidak mengikuti tahlilan, ya tidak apa-apa, itu perkara furu'iyah ya. Yang jelas para ulama ketika menjalankan hal tersebut pun tentu memiliki argumentasi ya. Di sini kita pentingnya tasamuh, yakni toleransi, tenggang rasa, taposaliro, menghargai perbedaan itu ya. Perbedaan itu hal yang wajar ya. Toh kita ingin membantu dengan apa yang kita miliki dan kita mampu, itu berdoa, mendoakan ya. Apakah sampai itu urusan Allah, yang jelas kita sendiri ud'uni astajib lakum, dalil secara umumnya berdoalah kalian kepadaku, apa saja doanya, astajib lakum, niscaya aku akan perkenankan. Nah, yang tidak boleh adalah niyahah, meratapi, menangisi ya. Bahkan istilah kata secara manusiawi mungkin kita menangis, sedih manakala ada kerabat orang yang kita sayangi, kita cintai meninggal dunia. Tapi jangan sampai kita menangis berlebihan ya. Sampai yang paling penting jangan sampai apa? Tidak terima terhadap takdir. Nah, itu tidak boleh ya. Justru di situ ada gambaran bahwa kita ini hidup di alam dunia, mau tidak mau kita semua akan meninggal. Dan buktinya orang yang kita cintai pun betapa kita mencintai, menyayangi, harus terima kenyataan Subhanahu wa ta'ala dan harus siap terima kenyataan itu. Saya sampaikan di permulaan kitab bahasan tentang as-sabr bahwa Allah berfirman Bismillahirrahmanirrahim dalam surah Al-Baqarah ayat 155. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan sungguh pasti, lamnya litaukid, menunjukkan taukid, sungguh pasti, nahnu, kami, Allah Ta'ala ya. Ketika Allah bicara kami, berarti Allah juga melibatkan ya, secara apa kehendak Allah tentunya. Apa saja yang Allah kehendaki. Kami di sini, kami akan menimpakan ujian bala kepada kalian. Allah melibatkan perkara-perkara yang lain, bukan berarti Allah butuh kepada perkara-perkara tersebut. Seperti halnya inna nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Qur'an, ada malaikat Jibril ya. Nah, ini kami juga
akan timbulkan ujian kepada kalian. Allah mengujinya melalui masalah. Allah melibatkan tuh ada masalah, tuh ada orang lain datang gitu. Allah mengujikan. Apa? Bisyai'in. Ingat, selalu diingat ayat ini. Walanabluwannakum bisyai'in. Ay biqalilin, syai'in itu satu perkara, sedikit bagi Allah. Dan kita harus belajar bahwa yang akan kita alami itu ya sebenarnya sedikit. Mohon maaf, tanpa mengurangi rasa prihatin kita dalam musibah yang kita alami selama setahun, bahkan sudah lewat ya, masuk setahun bulan lalu itu, yakni pandemi COVID-19. Kita rasakan 1 tahunan ini berat, 1 tahunan ini cukup lama dalam hitungan, betul nggak Pak? Tapi kalau kita bandingkan dengan nikmat sehat yang kita miliki, yang Allah anugerahkan, lebih banyak sehatnya, lebih banyak sulitnya apa senangnya Pak sebenarnya? Senangnya alhamdulillah, bisyai'in, dengan sedikit. Minal khauf, rasa takut, minnya litab'id, sebagian rasa takut, rasa lapar, ju', waraksi minal amwal, kekurangan harta, wal anfus, kekurangan jiwa. Kekurangan jiwa maknanya sakit, maknanya juga bisa ada kerabat kita yang meninggal dunia. Maka pesan Allah, wasbiri, sabar. Kita akan diuji memang, sabar. Gampang enggak? Lihat bagaimana seorang perempuan ini, seorang ibu bahkan merespon, menanggapi ketika anaknya meninggal dunia. Tentu kita pun demikian. Maka harus siap, harus siap. Nah, faqalat, maka berkata, lantas berkata ini si perempuan. Responnya bagaimana? Kalau sebagai manusia pada umumnya diingetin kita sedang nangis, menangisi anak, terpukul berat, ditinggalkan oleh orang yang sangat kita cintai dan yang sangat kita sayangi. Mungkin bisa jadi kalau kita sebagai suami, bapak-bapak nggak melahirkan, ya cuma mendidik, iya, membesarkan, iya, menafkahi, iya, tapi nggak merasakan bagaimana keluarnya seorang anak darah daging dari rahim ibunya. Kita mungkin bisa lebih biasa dalam bersabar ketimbang istri kita sebagai ibu dari anak. Makanya kata si ibu, ilaiki anni. Ilaiki maksud sini kepadamu, anni dariku. Kalau an dari artinya enyahlah, menghindarlah dariku. Fa innaka, karena sesungguhnya anda, nggak tahuan ini si ibu bahwa yang ngingetin itu adalah Kangjeng Nabi, nggak tahu. Enyahlah kamu, pergilah anda dariku. Fa innaka, karena sesungguhnya anda lam tusab bi musibati, sesungguhnya anda, hei kisana, kalau istilah kisana ya, lam tusab, tidak merasakan, tidak tertimpa bimusibati, dengan musibah. Anda tidak merasakan penderitaan musibah yang aku alami. Ya kita begitu umumnya. Kita lagi kena musibah, kehilangan sesuatu. Udah Pak, sabar aja. Ngomong orang begitu ke kita kayaknya enak. Dan kita sebagai yang merasakannya alias sebagai korbannya mungkin berat. Situ enak ngomong, nggak ngerasain sih apa yang saya alami. Begitu umumnya orang. Seperti hal ini si perempuan merespon ucapan ittaqillah wasbiri, bu, bertakwalah sama Allah, bersabarlah kepada Allah. Sono dah. Situ nggak ngalamin, nggak ngerasain apa yang aku alami. Itu walam ta'rifu, dalam riwayat ini disebutkan, dan tidak mengenal itu si perempuan hu, kepada orang yang berbicara itu, bahwa yang berbicara itu adalah, yang berpesan itu adalah Kangjeng Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Faqila, lantas dikatakan laha kepada itu si ibu, diberitahu, innahu, bahwa sesungguhnya beliau yang berbicara itu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Bu, tahu nggak, orang yang barusan berpesan kepada ibu itu adalah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'atat baban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas si ibu itu bergegas mendatangi pintu rumahnya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falam tajid, namun si ibu tidak mendapati indahu, di pintu itu, bawabina, penjaga rumah. Ada yang jagain, artinya nggak ketemu. Faqalat, nggak ketemu kan dengan penjaga pintu, sehingga apa? Sehingga nggak bisa masuk ke rumah Kangjeng Nabi. Faqalat, lalu ibu itu berkata, lam a'rifka, lam a'rifka, sebenarnya saya tidak mengetahui, a'rifka, bahwa saya berbicara tadi adalah engkau ya Rasulullah. Ya. Jadi awalnya nggak ketemu juru kunci atau penjaga pintu, sehingga nggak bisa masuk. Ya. Nggak bisa masuk dengan tidak bersusah payah. Lalu berkata, ya, tetap disampaikan, lam a'rifka. Pertama permohonan maaf dulu, ya Rasul, maafin saya nggak kenal, nggak tahu bahwa saya ini tadi berbicara dengan siapa, bahwa itu adalah Anda ya Rasul, gitu. Nggak tahu kan? Apakah ketika Nabi berpesan di belakang si ibu tadi dan si ibu nggak tahu dan nggak ngelihat, ya, sehingga ibu ini berkata, ilaika anni, nyahlah kamu, pergilah Anda dariku. Bisa jadi seperti itu. Ya. Kemudian si ibu ini minta maaf. Nah, di sini berarti penting kita minta maaf ketika kita melakukan sesuatu yang kita tidak tahu atau kita tidak sengaja. Faqala, ya. Sehingga cerita, Nabi sudah memaafkan. Ya. Nabi kemudian berpesan dengan pesan yang ada kaitannya dengan apa yang pernah disampaikan oleh Nabi ketika melihat seorang ibu tadi menangisi putranya, persisnya di atas pusara kuburan anaknya. Faqala, Nabi berpesan, innamas sabru, ibu, sesungguhnya hanya saja sabar itu indas sadmatil ula, ada pada pukulan yang pertama daripada apa? Bala. Nah, para bapak jemaah sekalian, kita kemudian bicara lagi tentang sabar. Perlu dimaklum, perlu diketahui bahwa sabar yang menjadikan seseorang, yakni kita semua ini hamba-hambanya Allah, mendapatkan ganjaran pahala adalah sabar ketika di awal musibah. Dan inilah yang disebut atau dinamakan dengan hakikat sabar. Sabar sebenarnya seperti itu. Ketika kita kehilangan suatu yang sangat kita cintai, kita segera sabar. Itulah hakikat dari sabar. Itulah sabar yang sebenarnya. Terus bagaimana kalau sabar setelahnya? Nah, adapun sabar sesudahnya, itu hanya bagian dari tanda petik hiburan, dalam arti menghibur diri. Jika kita ini misalnya menghadapi musibah, kehilangan tadi, terus amarah, kesel, uring-uringan,
pusing. Ya. Apalagi tadi karena dapat nasihat, orang lagi kesel, lagi uring-uringan, dapat nasihat atau yang lainnya, kesel lagi. Baru setelah diserap, didengar, dicerna itu nasihat, kemudian akhirnya baru bisa sabar, baru bisa tenang. Berdasarkan hadis ini, ya itu bagian dari tanda petik hiburan untuk menghibur diri. Itu makanya gambarnya adalah dalam hadis Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang ini. Ya. Makanya kita sedapat mungkin bersabar itu di awal, gitu. Jadi hakikat sabar itu bukan pada saat ketika tertimpa musibah lalu menangis, mengeluh, bahkan ada yang menghujat Allah Ta'ala. Dia tidak menerima terhadap takdir. Kenapa ini terjadi pada saya? Kenapa bukan yang lain saja? Kenapa kudu saya sih? Justru kita ini mikir, Masya Allah, Allah milih saya untuk mengingatkan saya, untuk menguji saya. Mungkin Allah rindu, kangen saya, dan supaya saya ini menuju Allah, supaya saya ini banyak zikir wirid, ingat Allah. Kalau nggak begini mungkin saya nggak ingat Allah. Maka mestinya di awal, gitu. Jadi bukan sedih bukan meratapi dulu, kesel, ngeluh, baru bilang, yaudah deh, saya bersabar dan saya rela atas apa yang terjadi. Ya. Tapi sabar itu kalau di kemudian. Tapi sabar itu nampak pada seorang ketika sabar pada saat kali pertama musibah, dan segera mestinya ketika dapat ujian bersabar, bergegas menuju Allah Ta'ala. Makanya dalam surah Al-Baqarah 155, 156, 157, di ujung 155 diingatkan wabasyiris sabirin. Artinya setelah Allah berfirman walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat, langsung Allah mengingatkan wabasyiris sabirin, dan berilah kabar gembira kepada orang sabar. Segera ketika dia diuji bersabar, dia itu berikan kabar gembira, di mana dia melakukan dan mengucapkan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu istirja. Sesungguhnya kami milik Allah, dan sesungguhnya kepada Allah saja kami semua akan kembali. Gitu. Nah, dikatakan tamparan tadi ada kata as-sadamah. As-sadamah itu tamparan. Dikatakan nih innamas sabru inda sadamatil ula, yakni bahwa sabar itu pada pukulan, atau as-sadamah itu tamparan. Dikatakan tamparan karena memang seakan-akan kita ini atau manusia saat hidup di dunia ini, kita lagi di dunia, ada dalam kenikmatan, ada dalam kesenangan. Tidak pernah kita ini ataupun manusia itu berpikir kalau nanti satu waktu dia akan kehilangan sesuatu yang dicintai, atau berpisah dengan seseorang yang amat ia sayangi, seperti kisah yang dialami oleh seorang ibu yang ditemui oleh Nabi sedang menangis di atas kuburan. Mungkin dia nggak menyangka akan berpisah dengan anaknya secepat itu karena masih muda, makanya dia tidak terima. Maka saat datang musibah, seolah-olah orang tersebut, yakni si ibu tersebut atau kita kali pertama dapat musibah, seakan-akan tertampar lalu jatuh dari sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah kita duga sama sekali.
Masya Allah, akan seperti ini ya. Ibarat kata dari tadinya cerah cuaca, tiba-tiba dengan segera petir. Nggak mendung dulu malah nggak ada mendung, tiba-tiba hujan. Atas izin Allah bisa seperti itu. Maka orang hidup bisa jadi seperti itu. Oke, dia tahu maklum bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa mesti dia itu akan merasakan yang namanya mati. Tapi kadangkala tidak menyangka bahwa akan secepat itu. Padahal isyarat-isyarat sudah banyak. Tetangga ada yang meninggal, orang lain ada yang meninggal, tidak melihat tua, tidak melihat muda, tidak melihat sakit ataupun sehat, bisa saja. Maka kita itu harus siap dalam kondisi seperti itu. Makanya kalau ada orang sakit, kerabat kita segera doakan yang baik-baik. Kalau tidak sempat, jenguk. Syukur kalau bisa sempat jenguk. Ya, kita nggak tahu apakah itu masih ada umur ataukah akhir. Ya. Jangan sampai nanti timbul penyesalan. Saya merasakan sekitar 2 bulan lalu tentang ibu saya. Ya. Dikira kemarin masih segar, kemarin masih sehat. Kita nggak tahu. Ya. Dari itu kondisi manakala kita mendapatkan musibah seperti kehilangan ataupun ada yang meninggal dari orang yang kita cintai, itu seakan-akan tamparan Pak pertama, dan kita baru merasakan ini kenyataan gitu. Hingga seakan-akan kalau kita tuh di posisi si ibu tadi, seakan-akan baru tersadar bahwa benar hidup itu tidak selamanya seperti yang kita harapkan dan yang kita inginkan. Akan tetapi ada saat-saat di mana kita menjadi bagian dari musibah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita, telah Allah takdirkan, Allah skenariokan untuk kita. Pertanyaannya, apakah kita ridho ataukah marah dan kesal terhadap musibah dan terhadap takdir Allah? Konsekuensinya, apabila kita ridho, maka ridho Allah adalah balasan janji dari Allah. Tapi sebaliknya, jika marah dan benci, marah seperti itu pula lah balasan dari Allah terhadapnya. Makanya kita mesti sabar dari kali pertama tanda petik dapat pukulan yang ini dalam bentuk musibah. Seseorang dikatakan sabar atau tidak sabar bukan dari tangisan, akan tetapi saat ia meninggalkan urusan dunia, ya, dan kita meninggalkan apa tadi, niyahah. Artinya apa niyah? Meratapi. Kita hindari yang namanya meratapi, karena ratapan dan penyesalan tidak akan pernah mengembalikan sesuatu yang pergi dan hilang. Tangisan pun tidak akan mengembalikan kegagalan dan menghidupkan orang mati hidup kembali. Akan tetapi hakikat sabar itu adalah saat hamba atau manusia terkena musibah, ia segera bergegas kembali kepada Allah, bahkan mengevaluasi diri kita, mengevaluasi cara ibadah kita kepada Allah. Siapa tahu ada yang salah, siapa tahu ada yang kurang. Karena yang teruslah kita berusaha bersabar kepada Allah dalam segala kondisi. Bersabar ketika mendapatkan musibah, bersabar saat mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakan, sabar ketika kita menghadapi ajakan kemaksiatan, dan juga sabar dalam menjalani ketaatan kepada Allah Ta'ala. Karenanya kita berdoa, Rabbana afriq alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, tuangkanlah, anugerahkanlah kepada kami, ke dalam diri kami apa? Berupa kesabaran, serta tetapkan langkah kami ya, atas apa? Ya tentu menetapi iman Islam, taat kepada Allah, dan unggulkan kami dari orang-orang yang ingkar,
Yang dimaksud di antara orang-orang ingkar ini dari orang-orang yang tidak bersabar. Jangan sampai kita ini tidak bersabar. Jadikan kami bersabar. Dan juga kita sering berdoa supaya kita bisa tetap bersabar, bisa melakukan ketaatan, syukur, zikir. Kita berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah hamba. Hamba ini lemah sehingga butuh bantuan kepadamu, bermunajat kepadamu sebagaimana Allah ajarkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayakul, katakanlah iyyaka, ayat kepadamu ya Allah na'budu, kami beribadah, wa iyyaka nasta'in, dan ayat kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Berarti benarlah doa ini, Allahumma a'inni ala dzikrika, ya Allah bantulah hamba untuk senantiasa berzikir menyebut asma-Mu dalam setiap kesempatan, wa syukrika, bersyukur kepadamu, karena sebagian kita ada saja yang tidak bersabar, tidak bersyukur, ada saja yang tidak bisa bersyukur, padahal teruslah bersyukur. Wa husni ibadatik, dan bantulah hamba untuk beribadah dengan baik kepadamu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Rutinkan tuh baca doa itu, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Apalagi Ramadan tinggal menghitung hari, yakni sekitar 16 hari lagi, dan bahkan malam Senin ini kita akan memasuki malam nisfu Sya'ban. Gunakan kesempatan tersebut untuk melakukan amal salih, amal kebaikan, karena itu saat itu seperti apa Pak harian itu di waktu subuh dan waktu asar. Sehingga kenapa ada ayat wa Qur'an al-fajri kana masyhuda, salat fajar itu disaksikan oleh siapa? Dua malaikat. Malaikat yang bertugas malam itu ganti shiftnya di waktu subuh, gantian dengan malaikat yang akan bertugas dari pagi itu sampai sore. Berarti kalau kita hadir tadi dari jelang subuh atau saat subuh di tepat waktu, maka dicatat oleh malaikat yang bertugas malam. Sampai sekarang ini masih duduk, bahkan kita niat juga i'tikaf selain taklim, ya, niat i'tikaf karena Allah Ta'ala, kita juga dicatat oleh malaikat yang bertugas siang hari. Tuh, gitu ya. Kemudian ada yang sifatnya pekanan, yakni Senin dan Kamis, karena Nabi itu senang puasa hari Senin dan puasa hari Kamis, supaya ketika diperiksa tu'radul amal ilallah itu Nabi sedang berpuasa. Kemudian kita juga ada yang sifat bulanan, periksa amal itu yang sifat bulanan, yaitu mohon maaf ada yang sifatnya tahunan, yaitu malam nisfu Sya'ban. Ayo, karena itu kita manfaatkan kesempatan baik ini untuk melakukan amal soleh, amal ibadah karena Allah Ta'ala. Yang kontra ya silakan, tapi semuanya sepakat terhadap adanya malam nisfu Sya'ban. Hanya saja perbedaannya bagaimana orang menanggapinya, itu saja mungkin yang berbeda. Nah, malam nisfu Sya'ban ini adalah malam ke-15. Beda halnya dengan malam nisfu Ramadan, yakni malam ke-16, di mana malam ke-16 Ramadan itulah mulai membaca doa kunut di rakaat terakhir salat sunnah witir. Dan bahkan tradisi di beberapa daerah saat itu ada orang yang bersedekah. Itu hal yang perkara yang baik, positif saja. Ala kulli hal wallahu a'lam bishawab. Ini saja mungkin ada pertanyaan, kami persilakan. Ini gimana cara kita mendidik anak? Kalau orang tua berjuang, kalau ada anak yang susah diatur, kita nasihat bisa mungkin dengan cara hukum, bisa mengumpul kaki bagaimana. Tapi kalau bisa hasilnya tidak maksimal sampai menginjak dewasa, itu kita nih orang tua gimana masa ini kurang maksimal mendidik anak. Kita berdosa nggak? Sementara upaya kita sudah terlaksana. Baik, mendidik anak
itu adalah kewajiban orang tua. Tahapannya anak itu ada disebut dengan al-maulud, berarti bayi, ada haknya. Di antaranya anak ketika lahir, misalnya ada hadis hakul walad, haknya anak ala walidih, dari ayahnya, di antaranya adalah ayyuh sinasmahu, memberi nama yang baik bagi anak tersebut. Hak itu. Jadi kalau bapak sebagai anak dulu dikasih nama yang enggak baik, berarti hak bapak enggak ditunaikan sebagai anak dari orang tua. Kemudian yu'allimahul kitabah, diajarkan baca tulis dan sejenisnya. Kalau tidak bisa, ya kita titipkan kepada lembaga pendidikan yang bisa mendidik. Tapi di situ bapak sudah berperan mengajarkan. Kemudian adab, ya. Kemudian juga ada riwayat menyebutkan mengajarkan as-sibahah, berenang. Ada yang menyebutkan yang dimaksud bukan sekedar makna syariat, bukan makna haki, bukan makna teksnya begitu, tapi maknanya adalah ajarkan bagaimana kewiraan, bagaimana bisa menghadapi lingkungan dengan menaklukkan samudra. Orang berenang itu bisa menaklukkan samudra, betapa luas pun dia bisa menaklukkan. Kemudian memanah, mengajarkan bagaimana dia memiliki target dan sasaran dalam perencanaan. Ya, itu diantara makna dari itu semua. Kemudian juga anak ketika masuk usia tamyiz, ada hak yang harus kita tunaikan, memberikan pendidikan dari kecil, pendidikan baca tulis, pendidikan agama. Tentu juga paling penting lagi adalah akidah, tentang sifat 20, tentang asmaul husna, tentang para nabi, ajarkan cinta kepada nabi dan keluarga nabi, para sahabat nabi. Yang dimaksud adalah mengambil ibrah, hikmah, pelajaran dari sejarah. Sehingga selain cinta tentunya penting adalah bagaimana mengambil hikmah pelajaran. Karena memang kita itu harus bisa mengambil hikmah ibrah, menduplikasi hikmah poin-poin yang dialami oleh orang-orang saleh dalam apapun itu. Misalnya para nabi ada yang pernah bercocok tanam, para nabi ada yang pernah berdagang. Bagaimana beliau-beliau menghadapi itu semua? Bagaimana para nabi saat mendapatkan ujian? Kita ambil pelajaran. Kemudian juga tentang sholat sudah penting. Akhlak itu paling penting, dan akhlak itu sepanjang hayat, dan kita harus bisa menjadi teladan. Ya, konon kalau tidak salah tauladan dulu tulisannya. Tauladan dari kata walad. Walad itu anak, bahwa anak mengimitasi, meniru dari ayah ataupun orang tua. Peniru yang paling andal adalah anak-anak. Anak-anak itu cepat dalam meniru. Ya. Padahal uniknya anak-anak itu ketika kecil dia kesel, dia musuhan karena mainannya diambil, dipinjam, esok lusa dia baikan lagi. Beda dengan orang dewasa, udah tua kayak anak-anak. Ya, sampai mungkin bertahun-tahun dengan saudaranya nggak beres, nggak minta maaf, urusan apa, urusan uang apalagi. Beda anak kecil. Anak kecil lebih dewasa dan bijak, tapi orang tua kadang, orang dewasa kadang ya kekanak-kanakan. Nah, lalu bagaimana? Sudah diajarkan segala-galanya, hak sudah ditunaikan kepada anak. Kalau sudah balik, itu kita sudah selesai. Ya, sudah selesai. Pertanggungjawabannya adalah manakala ketika kita tidak benar mendidiknya. Kalau ketika kecil kita nggak benar mendidiknya, ya, termasuk juga hak itu, dan menikahkannya ketika ada jodohnya. Kalau misalnya tidak benar mendidiknya dari kecil, baru kita ini terkena beban tadi. Makanya saya mewanti-wanti, jagalah hubungan baik antara orang tua dengan anak, atau sebaliknya anak dengan orang tua.
perlu kita maklumi bahwa kita tinggal hidup bukan di dunia saja, tapi ada di akhirat. Sama halnya bagi yang menikah atau akan menikah, jangan lupa menikah itu bukan sekadar bertemunya, berkumpulnya dua insan, menyatukan dua hati, bukan itu saja, tapi apa? Bertemunya dua keluarga, atau bahkan dua daerah, dua kampung. Kalau beda suku, beda bangsa, beda bahasa, bertemu, berkumpulnya dua bangsa yang harus kita jaga. Pun demikian, anak dengan ayah itu meskipun sudah tuntas, tapi tetap saja kita harus jaga hubungan baik, karena tidak ada istilah bekas anak, bekas ayah, bekas orang tua, nggak ada. Ya, itu harus kita jaga. Ya, maka itu Pak konsekuensinya. Ya, kalau tidak benar pendidikan yang diberikan oleh kita sejak kecil, kemudian saat balik, yaitu kalau tidak benar ya kita akan kena konsekuensi hukumnya, kena dosa. Tapi kalau sudah balik, kita sudah arahkan, terus arahkan. Meskipun sudah balik, kita tetap harus mengarahkan, mendidik. Ya. Karena apa? Coba saja Pak, sampaikan kepada anak kita yang kadang-kala mentang-mentang sudah berumah tangga, sudah menjadi orang lain. Kita sering melihat, ya, gimana saya saja. Tapi lihat bagaimana ketika berumah tangga, ada saja yang namanya dinamika hiruk pikuk, dan bahkan ada istilahnya asam manis, pahit manis dalam rumah tangga. Mau tidak mau pasti masih butuh siapa? Orang tua. Atau dari segi ekonomi materi masih saja ada yang butuh kepada orang tua. Maka dalam hal itu jangan sampai baik kita ini sebagai anak dan menantu ataupun kita sebagai orang tua, jangan lupakan hubungan itu. Meskipun memang ada waktunya di mana kita sebagai orang tua mungkin tidak bisa mencampuri anak perempuan kita yang sudah jadi istri orang lain, tapi jangan lupa kepada si mantu kita yang laki-laki, jang, tong, bang, na, dek, betul kamu sudah membawa anakku dan pendidikan pembinaan sudah ada pada diri kamu, tapi Bapak berpesan, namanya hidup kita ini pasti butuh orang lain. Daripada jauh-jauh kepada orang lain, komunikasilah, koordinasilah dengan ayah. Ini bukan sekedar mertua, tapi adalah ayah kamu yang bisa menjadi juga orang tua kamu, bisa menjadi tempat curhat, sharing, berbagi pengalaman dengan kamu. Itu penting. Jangan mentang-mentang sudah jadi menantu, ini saya suaminya, terserah saya, ya. Tapi jangan lupa kita juga butuh orang lain, butuh orang tua. Begitu Pak ya. Nanti saya yakin betapapun anak kita mentang-mentang sudah sukses, sudah hebat, pasti dia akan butuh kepada kita. Apalagi di akhirat. Begitu saja Pak. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya, dan kita bisa mengambil nilai manfaat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Astagfirullahaladzim ya Maulana ya Ma'bud ya Karim ya Allah ya Mujibas Sa'ilin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar miftah babil yasar sayyidina maulana Muhammadinil Mukhtar wa alil athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibdali. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ij'al hadha jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa
حسن مقاصدنا وسلمنا من قارنا ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع أهل القبر أنثى وذكر وحسبنا الله ونعم الوكيل وحسبنا الله ونعم الوكيل وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله الموفق إلى أقوم الطريق والسلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh.